Halo, ketemu lagi dengan saya Deddy Christian di Kioscom Channel. Saya kedatangan laptop baru, keluaran baru di tahun ini ya bro, di bulan ini. Ini adalah laptop dengan berat yang sangat ringan di bawah 1,3 kilo. Jadi kalau kamu pakai untuk pekerjaan rutin itu tidak merasa berat. Dipakai cewek oke, dipakai cowok oke, ditaruh di backpack oke, selempang oke, dipegang gini ke kantor juga oke. Karena laptop ini adalah laptop ringan. Tapi bukan sembarang laptop ringan, karena laptop ini tuh memiliki fitur yang camisoro, mulai dari layar, dari kecepatan, dari hardware-nya, dari portnya itu benar-benar maksimal. Digunakan untuk siapa bro? Untuk pebisnis mencari cuan. Karena kalau sudah pebisnis itu memakai laptop itu bisa berjam-jam sampai ngantuk-ngantuk masih laptopan bro. Nah ini adalah Acer Swift Go 14 camisoro. Dengan berat di bawah 1,3 kilo itu benar-benar ringan bro. Jadi kamu membawa laptop ini itu tidak merasa berat. Kamu taruh di backpack, kamu taruh di selempang, kamu pegang seperti gini. Nah cewek-cewek nih, nah gini kan nggak terasa berat. Apalagi ukurannya cuma 14 inci. Jadi tidak terlalu besar dan tidak terlalu makan space seperti laptop gaming pada umumnya ya. 15,6 inci, 17,6 inci. Ini ukurannya ada di 14 inci. Dan beratnya juga ringan. Kalau desainnya sih menurut saya standar banget. Nggak ada suatu desain yang wow banget. Jadi ya seperti Acer Swift yang lain bro. Jadi standar banget. Bagian atasnya ini glossy. Nah ini ada warna-warni ya. Kalau yang saya review ini warna silver. Jadi kalau dipecet bagian atasnya ini dipegang seperti gini itu tidak membekas karena bukan doff. Di sini ada karet. Nanti untuk membantu pada waktu layar dibuka tidak langsung kena ke meja. Di bagian sebelah sini ada pembuangan. Nah sebelah sini bagian belakangnya ini hanya ada 1, 2, 3 karet dan 3 pembuangan. Ini pembuangan sekaligus speaker, tapi tujuannya untuk speaker. Nah seperti gini bro. Terus kalau untuk port di bagian samping, nah ada dual Thunderbolt 4.0. Kamu bisa lihat satu, ada dua. Makanya saya bilang ini adalah laptop bisnis dengan fitur yang melimpah. Dual Thunderbolt 4.0 kecepatannya 40 GB per second. Kamu bisa pasang ke Wacom Cintiq, kamu bisa multi ke layar, kamu bisa pakai VGA eksternal, kamu tancapkan di sebelah sini. Kalau habis, tancapkan sebelahnya lagi. Biasanya kan laptop gaming cuma ada satu Thunderbolt, ini ada dual Thunderbolt 4.0. Terus di sebelah sini ada HDMI, ada USB 3.2 Gen 1, terus habis gitu di sebelah sini ada indikator, ada micro SD. Nah, jarang laptop itu ada micro SD-nya. Benar-benar dimaksimalkan untuk para pekerja ya. Mungkin habis foto-foto langsung micro SD-nya di sini atau dari handphone tancap ke sini. Ada jack audio, ada USB tipe A 3.2 Gen 2 Gen 1, sorry. Terus ini ada Keystone Lock. Nah, ini untuk mengunci laptop ini biar tidak hilang. Di bagian depannya ini polos banget. Nah, seperti gitu bro. Simple sih, nggak ada sesuatu hal yang unik di laptop Acer Swift Go 14. Sekarang saya buka dengan satu jari ya, apakah bisa ya? Nggak bisa bro. Jadi harus pakai dua jari. Seret. Nah, ini terbuka di 150-160 derajat ya, nggak sampai full maksimal. Tadi di bagian sebelah sini itu ada karetnya dua kan, 1 sama 2. Ini untuk menyangga pada waktu naik seperti ini. Nah, jadi tidak langsung kena ke meja seperti gini bro. Ini ada 2 karet untuk menyangga biar bodimu tidak baret sebelah sini. Nah, pada waktu dibuka seperti gini dia akan naik, seret. Nah ini tingginya di satu jari kelingking kanan kiri. Pada waktu exhaust di bagian belakang ini mengeluarkan panas, itu tidak langsung nempel ke meja atau buntu ya. Tapi dibikin ngangkat sedikit satu jari kelingking untuk sirkulasi dari panas kanan kiri seperti gini bro. Oke, ini adalah bagian dalam dari Acer Swift Go 14. Mulai kelihatan mewah kalau sudah dibuka bro. Cakep ini bro. Karena frame to frame-nya ini tipis banget. Nah, frame to frame-nya tipis banget. Di bagian atas juga tipis. Ada satu webcam dan ada dual mic. Di sini ada logo Acer. Dia silver. Nah, seperti ini chrome silver seperti gini. Di bagian sini ada pembuangan. Pembuangannya ini
nyambung di sebelah sini ya. Nah, ini pembuangan di sini. Tadi kalau dibuka masih kelihatan pembuangan di sebelah sini. Engselnya model seperti ini. Di bagian atasnya ini polos, hanya ada logo DTS Audio. Jadi audionya ini sudah memakai DTS. Bahan dalamnya masih metal. Jadi metal, bagian luarnya metal, bagian belakangnya metal. Jadi luar dalam semuanya metal, bro. Nah, seperti itu. Terus habis itu kalau untuk keyboardnya tidak ada numeric karena ini ukurannya di 14 inci. Beda lagi kalau 15 sama 17 itu ada numeric padnya. Seperti gini, ininya sudah backlit, tombolnya sudah backlit warna putih. Kamu bisa terangin, nah seperti ini, atau matiin. Nah, kayak gini nih. Kalau untuk tingginya ini standar banget. Kalau untuk feel-nya saya coba ya, bro. Saya coba feel dari keyboardnya, naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Enak sih, bro, enak, bro. Gede-gede keyboardnya ini, gede-gede keyboardnya. Jadi pada waktu mejet itu tidak kena yang lain. Tingginya sih standar. Di bagian sini itu ada cekungan, jadi biar pada waktu ditutup seperti ini, keyboardnya itu tidak kena di layar seperti ini, bro. Nah, tidak membekas, makanya agak ke dalam cekungannya. Tapi enak keyboardnya nih, bro. Coba lagi ya. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Enak sih, bro. Cuma saya tidak expert untuk mengetik. Kalau expert ngetik itu harus di F sama J, karena di sini ada tombolnya, bro. Seperti ini ya, kalau untuk tombolnya. Terus kalau powernya itu gabung sama keyboard, tidak terpisah, tidak di samping sini atau di sebelah sini. Jadi gabung. Kalau untuk trackpadnya ini kecil ya, bro ya. Seharusnya dimentokin sampai ke atas ya, biar kelihatan agak besar. Mungkin ini ukurannya 14 inci, pantasnya segini, bro. Kalau untuk klik kanan, klik kirinya ini masih bunyi. Nah, ini kamu bisa dengerin. Nah, masih bunyi kan? Support dual sampai triple. Nah, kayak gini nih. Terus bodinya metal, di sini ada stiker Intel Evo Core i7. Nah, ini yang membuat mahal dari laptop, bro. Biarpun speknya sama, tapi yang satunya memakai logo Intel Evo, pasti selisihnya 1,5 sampai 2 juta. Kenapa? Karena sudah distandarisasi sama Intel. Contohnya, kondisi mati ini harus nyala kurang dari 1 detik. Pek, loh. Terus sudah Thunderbolt, konektivitasnya harus Wi-Fi 6, sudah memakai minimal ya, itu Intel generasi ke-11. Kalau ini sudah memakai Intel generasi ke-13, dan lain-lain. Kalau sudah sesuai dengan standarnya Intel, baru Intel mengasihi logo Intel Evo. Makanya saya bilang ini adalah laptop pebisnis. Nah, seperti gini. Terus di sini tuh ada iSafe. Jadi untuk menangkal radiasi yang ada di layar, karena ini adalah laptop bisnis, pemakaiannya bisa di atas 10 jam, makanya laptop ini dilengkapi penangkal radiasi. Nah, sudah bersertifikat. Di sini ada spek dari laptop ini, dan ada ukuran layar dari laptop ini, bro. Nah, seperti gini aja sih, bro. Kalau untuk desain bagian luar dan bagian dalam dari Acer Swift Go 14. Oke, bro, ini saya buka bagian dalamnya, rapi banget ya. Di sini ada 2 speaker, dia gerak, jadi biar mendapatkan refleks kalau kamu mendengarkan suara bass. Di sini ada baterai gede banget di 5400 mAh dan 63 Wh. Chargernya seperti ini dari Delta, 5 ampere 100 watt, memakai colokan USB tipe C seperti ini. Jadi kamu tinggal tancapkan ke slot Thunderbolt. Nah, seperti itu. Terus di sini ada slot NVMe, ini NVMe-nya 1 Tera Gen 4. Kalau untuk speed-nya segini ya. Nah, kamu bisa lihat speed-nya di sini. Nah, ini speed-nya menurut saya kurang kencang, harusnya di 5000 kalau untuk write-nya, tapi ini write-nya masih kurang dikit. Tapi oke, kamu bisa ganti dengan brand yang lain, bro. Nah, kalau NVMe-nya seperti itu, tidak bisa kamu tambah lagi. Ini bukan slot NVMe, ini adalah kabel penghubung dari PCB sini ke PCB sini. Jadi tidak ada slot NVMe 2, hanya ada 1. Kalau untuk memorinya ini internal, ini tertanam, ini sudah ada pasta sama heatsink dari Acer-nya. Ini di 16 GB DDR5 4800 MHz. Untung memorinya 16 GB. Kalau 8 GB bingung kamu upgrade, bro. Jadi ada 1 Tera NVMe Gen 4 dan 16 GB DDR5 4800. Ini sudah memakai Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.2. Yang bikin keren dari laptop ini itu adalah laptop biasa, tapi memakai dual pendingin, Xiaomi ya. Bukan laptop gaming, tapi sudah memakai pendingin setara dengan laptop gaming. Memakai dual fan di sini
dialurkan melalui pipa sebelah sini bro. Jadi panas dari CPU dibuang di sini, seret, dikeluarkan di sebelah sini. Nah, seperti ini. Terus kalau untuk prosesornya, memakai prosesor Intel Core i7 generasi ke-13. Generasi terbaru untuk tahun ini dan di bulan ini bro. Intel Core i7 13700H, boost clocknya ada di 5 GHz. Padahal ya, dulu itu prosesor untuk nyentuh di 5 GHz itu butuh OC. Kalau sekarang 5 GHz itu sudah standar dari sebuah laptop atau PC bro. Ngeri ya teknologi ya. Tahun depan ini bisa 6 GHz itu standarnya laptop bro. Memiliki 14 core dan 20 thread. 6 core performance berarti 1 core 2 thread. Dan 8 core efisiensi 1 core 1 thread. Sudah memakai PCIe 4.0, TDP-nya di 45 sampai 115. Terus habis itu ada Intel Iris Xe grafik di 1,5 GHz. Jadi kamu bisa main game-game ringan, multitaskingnya pasti enak ya. Tapi kalau dibuat main game ya Genshin Impact oke, di Full HD, terus habis gitu GTA 5 juga masih oke. Tapi settingannya nggak bisa tinggi-tinggi. Sekarang kalau untuk kualitas speaker dari Acer ini memiliki fitur tuh DTS ya. Kita akan coba. Kalau untuk kualitas speakernya ini keras, enak, treble-nya nggak pecah, middle-nya nggak pecah, cuma bass-nya kurang tebel. Tapi ya ini kembali lagi bro, ini laptop. Oke bro, ini adalah kualitas webcam dari Acer SwiftGo 14. Jelas ya. Ini cahayanya kurang bro. Oh, jelas bro. Ini suara dari jauh ya, dari dekat seperti ini. Nah ini, oh jelas ini bro. Ini dekat nyacat ini. Oh, atau fokusnya jalan. Oh jelas ini bro. Ciamik ini, coba detail gini. Ciamik ini bro, webcamnya bro, nggak asal. Selain kamu mendapatkan fitur dari komponen yang tinggi, dual Thunderbolt, terus body metal, kamu dikasih bonus sama Acer yaitu layarnya sudah OLED bro, ciamik soro bro. Jadi kalau kamu nonton film tuh semakin betah karena kontras rasionya itu tinggi. Beda dengan layar IPS atau VA atau yang lain ya, kontras rasionya paling antara 50.000 sampai 80.000 banding 1 untuk dynamic kontras rasio, tapi kalau sudah OLED ini di atas itu bro. Jadi antara bidang gelap sama bidang terang itu terpisah, nyaman kalau kamu nonton film. Terus 178 derajat view angle, memiliki 90 Hz refresh rate dan 10 milisecond untuk respon time. Kualitas warnanya ada di 100% sRGB dan 100% DCI-P3 Adobe RGB-nya di 90%-an dan NTSC-nya 90%. Kalau gamanya itu naik di 2,5. Tinggi ya. Padahal standarnya itu kan 2,2. Jadi kamu harus turunkan kalau kamu main di Photoshop atau ngerender V-Ray pakai 3D Max, settingannya itu kamu harus turunkan ke 2,2 biar sesuai dengan standar dunia. Kalau kualitas monitornya nggak main-main bro. Terus kalau untuk kecerahannya ada di 500 nit dengan HDR 500, black to black-nya 1:1. Oke bro, sekarang waktunya saya tes di 3D Mark, cuma ini bukan time spy ya, karena tidak ada eksternal VGA, saya pakai di night rate. Nah, untuk scene yang pertama itu kamu bisa lihat clocknya jalan di 2,7 sampai 2,8. Terus panasnya di lumayan ini bro, di 93% paling tingginya. Butuh power cuma 35 sampai 37. Nah ini benar-benar GPU yang berpelan. Terus frame rate-nya di 60 sampai 61. Kalau untuk skornya dari 3D Mark itu ada di 14.299, graphic core-nya tinggi ya, di 16.000, CPU skornya ada di 8.000. Ini pada pakai Intel Iris Xe, ya, ini Intel Iris Xe. Nah, terus kalau untuk frame rate rata-rata itu masih di sekitar 80, 60, scene 2-nya bisa tembus sampai di 140 fps. Kalau untuk temperaturnya itu masih stabil di 91 derajat. Jadi antara 80 sampai 90 lah. Nah ini kamu bisa lihat scene 1, scene 2, scene 3 itu masih tetap. Terus kalau untuk clocknya ini nggak beraturan, tapi rata-rata itu jalan di hampir 5 ya, hampir 5 GHz ya. Hampir 5 GHz paling tingginya.
Tapi kalau untuk scene 3 dia udah mulai turun. Tapi scene 1 2 ini benar-benar tinggi di 5 GHz. Paling rendahnya ada di 1, sekian GHz. Oke, sekarang saya coba di Cinespan R23 untuk multi core. Nah, ini 20 thread-nya sudah jalan ya. Ini kotak-kotak ini adalah thread. Cuma fokus saya itu ada di panas, bro. Ini panasnya kok bisa sampai 94 derajat ya ini ya. Padahal sudah memakai dual fan, tapi masih 94. Untung belum 100%, bro. Kalau 100% kobong ini, bro. Kebakar. Performance core-nya jalan di 4,8, efisiensi core-nya jalan di 3,6. Hampir menyentuh 5 GHz. Kalau untuk power-nya itu jalan di 63 watt. Nah, seperti ini, bro. Pada waktu proses Cinespan itu panas di sebelah sini itu di 33, sebelah sini di 41 di sini, bro. Nah, ini tempatnya cooler di 45 sampai ke berapa ini ya? 45, 46, 49. 49 di sini, bro. Ini agak panas ini. Nah, tapi panas ini masih 40. Di sini di 49, bro. Ngaweri, ngerong ini. 49 derajat di sini. Jadi pada waktu kamu ngegame akan terasa panas di area sebelah sini. 49 karena, bro. Ya karena ini proses render CPU ya, tapi kalau kamu ngegame CPU tidak akan bekerja di 100%. Sekarang saya coba di Blender untuk render CPU. Itu kelarnya ada di 3 menit 4 detik dengan clocknya jalan di 2,7 GHz. Panasnya di 92, butuh power di 51 watt, bro. Lumayan ya. Lumayan cepet ini, bro. Beneran, bro. Lumayan cepet tuh. Biasanya itu kalau untuk prosesor render itu bisa sampai 4 menit, 6 menit, ini di 3 menit. Mungkin karena Intel generasi ke-13 dia memiliki performance core lebih banyak daripada generasi sebelumnya, bro. Oke lah menurut saya kalau untuk Blender. Oke, sekarang waktunya saya tes di V-Ray. Sebenarnya itu nggak perlu laptop ini tuh dites untuk di 3D rendering karena bukan tempatnya, tapi tetap saya tes ya. Biar kalian tahu performa CPU kalau untuk render 3D mentoknya itu di berapa. Nah, kamu bisa lihat di sini render prosesor itu panasnya ada di 92, lebih dingin daripada Cinespan di 94. TDP-nya tetap di 66 watt. Terus kalau untuk performance clock-nya masih sama di 4,7 sekian, 4,8 ya. Efisiensinya ada di 3,6. Di bawah 5 GHz karena ini standar belum di OC. Kalau untuk skornya di 8000,008. Menurut saya ini oke untuk render prosesor. Oke, sekarang saya tes di software Niro ya. Itu untuk AI tagging, metaverse, AVC decoding, encoding. Nah, ini benchmark untuk slide gambar, berapa nanosecond kecepatannya untuk render Full HD, 2K, 4K. Nah, ini diteskan di Ultra HD 4K. Nah, ini dites. Ini tesnya lagi di prosesor ya. Intel Core i7 13700H. Nanti ada tes Intel Iris Xe-nya. Jadi gantian, bro. Antara skor CPU sama skor GPU. Nah, ini tes VR. Laptop ini enak nggak sih kalau dipakai VR, misalkan brand Oculus atau brand yang lain ditancapkan di Thunderbolt. Ini dites juga di software Niro seperti ini, bro. Sambil nunggu hasil skor. Nah, ini in evaluation. Kita tinggal tunggu hasilnya. Biasanya langsung terhubung sama online. Nah, kan terhubung sama skor online. Skornya di 3176. Kalau performanya cuma 64%, belum ke arah grid. Jadi laptop ini itu kalau dibuat rendering video atau apa namanya metaverse itu kurang smooth karena tidak ada VGA eksternalnya, bro. CPU skornya di 1408, GPU skornya di 1700. Jadi Intel Iris Xe ini yang membantu kinerja dari laptop ini, bro. Menurut saya sih edit-edit ringan lah seperti CapCut atau software-software yang ringan lainnya. Terus kalau dibuat multimedia dia di tengah-tengah, kalau dibuat gaming ya fair, berarti itu settingannya harus menyesuaikan, nggak bisa kamu rata kanan ya, menyesuaikan 720p atau beberapa efek itu dikurangi. Nomor 34.000 dari 97. Jadi masih ada laptop monster, bro. Oke, sekarang saya paksa untuk ngegame ya. Sebenarnya laptop ini bukan rekomen untuk ngegame. Ini saya main game di settingan 720p, low sampai medium. Nah, ini kan 720p, makanya kepotong. Masih bisa mendapatkan FPS di 60 sampai 70. Lumayan loh ya. Sekarang scene keduanya itu ada di berapa ini? 60 juga, masih 60-an. Biasanya kalau scene terakhir itu lebih tinggi, bro. Oh, masih di 60. Jadi memang rata-rata itu di 50 sampai 60
FPS kalau untuk GTA 5 di 720 settingannya low sampai medium. Jadi kamu custom sendiri mana yang paling pas ngegamenya. Jadi kayak misalkan refleksinya dikurangin, sharpnya dinaikin, detailingnya dikurangin. Nah kayak gitu loh bro. Sampai nemu settingan paling pas. Menurut saya ini masih oke Intel Iris Xe-nya. Oke, seperti itu review dari Acer Swift Go 14. Jadi menurut saya poin plusnya itu ada di layar, ada di dual Thunderbolt, terus sama memorinya sudah DDR5, memakai prosesor generasi terbaru Gen 13 Intel Core i7 13700H, terus habis itu sudah backlit, sama Intel Iris Xe yang 1,5 GHz. Jadi pada waktu kamu kerja di rumah ya atau di kantor bosan pengen ngegame, mau game RPG, game online, game GTA gini, kamu masih bisa menikmati di laptop yang seperti ini. Cuma masalahnya harganya terlalu tinggi bro, di 14-15 juta, tapi worth it lah, sudah Intel Evo. Nah seperti gitu bro, kalau kalian tertarik linknya ada di bawah, cari yang paling murah free ongkir. Saya dari Christian di Kaskam Channel, salam teknologi.